Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali sahabat semuanya, Compact Channel. Sekarang saya berada di perkebunan cabai kelompok Berkah Subuh yang beralamat di Desa Wonosari. Kelompok ini mampu mengembangkan lahan yang tidak produktif menjadi lahan produktif, yaitu dengan cara menanam cabai. Yang mana kita ketahui sampai hari ini kita memasok sayur-sayuran, terutama cabai dari luar. Untuk dari itu mereka berinisiatif mendatangkan hasil bumi yang berasal dari daerah sendiri untuk memenuhi pasar yang berada di Bengkalis. Untuk lebih lanjut nanti kita akan berdialog dengan ketua kelompok atau salah satu dari mereka untuk mengetahui lebih lanjut. Tapi sebelumnya mari kita lihat yang satu ini. Oke teman-teman, itulah tadi yang kita lihat sepintas dari perkebunan Berkah Subuh yang ada di Desa Wonosari. Sekarang di sebelah saya Bapak Sekretaris dari kelompok Berkah Subuh, yaitu Pak Haji Ridwan Ahmad, ya Pak ya. Iya. Baiklah, nanti kita sebentar akan menanyakan kepada beliau salah satunya awal berdirinya kelompok ini, terinspirasi dari mana, permodalan dari mana. Nanti Pak Ridwan akan coba menjawab. Baiklah Pak Ridwan ya, yang ingin menanyakan pertama kali, bagaimana ini Pak awalnya terinspirasi bisa bikin kelompok dari daerah kita ini untuk menanam cabai dari lahan yang tidak produktif tersebut menjadi produktif. Mungkin ada awal-awal dulu di masjid atau bagaimana itu Pak? Iya. Awal berdiri kelompok Berkah Subuh ini diawali dengan bergurau, kemudian saling berdebat. Kita biasanya di Masjid Al-Istidak Desa Wonosari itu setiap sholat subuh, setelah sholat subuh kita ngopi bareng, ngopi pagi sambil makan bersama-sama ya, sama dengan teman-teman. Jadi terinspirasilah dari berdebat-debat sambil ngopi itu, ya kita ingin usaha kelompok ini. Nah, jadi salah satunya ada kawan yang mengusulkan untuk tanam cabai. Jadi kita pun karena itu memang rasanya produktif, ya. Jadi kita cobalah. Memang kaminya memang dasar petani itu memang tidak ada. Jadi kita saling berbagi, bercerita. Jadi kita memang setelah berdiri itu kita cari siapa teknisinya, kita bisa bekerja. Cuman tidak ada bos, janji pertama itu tidak ada yang diangkat jadi bos, semuanya pekerja begitu. Berarti berdasarkan kekompakan dan niat yang sama, sehingga lahan yang tidak produktif ini dikelola menjadi yang lebih
efisien ya Pak ya. Iya, iya. Ada nilai ekonomisnya. Iya. Apalagi zaman sekarang ini Pak, di pandemik ini cabai ini banyak mengandung vitamin C ya Pak ya. Iya. Jadi bisa bikin penangkal virus juga Pak. Soalnya jangankan virus, manusia aja kan makan cabai 1 kilo mati ya Pak ya. Ya Pak. Jadi itu awal dari berdirinya kelompok subuh sahabat. Berkah subuh ya Pak. Berkah subuh ya namanya. Dalam pekerjaan dan tugas ini, kelompok ini seperti apa tuh Pak? Kita tidak ada beda-beda, tidak ada tugas-tugas. Cuman kalau apa nyangkul, kemarin itu kita pakai baja, kita sewa baja. Kemudian ketika masang mulsa, kemudian bikin apa namanya tuh gelombang itu, ya itu kita gotong royong sama-sama anggota seluruhnya. Jadi yang kita upah itu hanya membajak, karena kita belum punya alat bajak. Jadi kita minta bantu dengan orang, kita bayar, kita sewa bajak itu. Kalau tak salah di apa. Kemudian setelah semuanya kita bekerja, saling kerja sama. Ya, itu. Berarti cara kerjanya sebenarnya daripada dalam pekerjaan saling mengisi kekosongan, saling bau-bau. Iya. Sampai sekarang ini alhamdulillah panen juga Wah, panen kita. Mantap ya Pak ya. Iya, bekerja sama. Jadi awalnya ini penuh dengan semak waktu itu pernah saya lihat ya Pak ya. Iya. Sekitar sekarang yang saya lihat dari video, saya coba dari sudut ke sudut itu lumayan luas perkebunan. Kira-kira perkebunan ini luasnya berapa ya Pak? Sekitar 4 hektar. Juga ya kawan-kawan ya. Alhamdulillah. Dengan luasnya begitu, tentu perekonomian dan permintaan pasar di Bengkalis yang awalnya ini cabai ini kan kita bisa bahasanya import dari luar ya Pak ya. Dari luar, yang didatangkan dari Bukit Tinggi. Ya. Jadi kita coba rupanya di Bengkalis ini bisa produktif tentang cabai ini. Sebenarnya kalau masyarakat itu benar dibimbing, ya, karena memang harus apalagi yang cabai bentuk ini memang agak rumit. Memang kita butuh teknisi. Kita tidak bisa coba-coba. Teknisi yang punya pengalaman, dan itu kita tidak bisa anggap sepele ya. Kita tidak boleh coba-coba karena memang butuh modal besar, kemudian butuh keseriusan ya, butuh ilmu pengetahuan. Jadi tidak kalau saya lihat tidak bisa ilmunya ini tidak hanya di atas meja. Dia betul-betul orang yang punya pengalaman, yang betul dia bertani cabai ini ya. Sambil juga teman-teman yang lain yang belum mengetahui bisa belajar. Bisa belajar kita tidak menutup kemungkinan. Cabainya bukan cabai kaleng-kaleng ya. Dari hasilnya kita lihat juga tidak kalah dengan Bukit Tinggi, dengan cabai luar ya kan, kualitasnya juga kualitas super. Ini sekarang hasil panen yang berapa nih Pak? Ini hasil panen yang kelima, baru yang 5 kali kita coba ya. Oke Pak, dalam proses sampai panen sekarang udah sampai kelima. Mungkin dari awal pendidikan sampai dalam pekerjaan sampai pun kemarin saya lihat di sini cara penyiramannya juga manual menggunakan mesin tapi support. Kalau ada yang lebih modern itu kan lebih bagus itu. Iya. Nah dari situ saya ingin tahu juga Pak, itu kendala yang di lapangan sekarang sampai hasil panen ini bisa ceritakan kendalanya bagaimana? Jadi kendala kita memang kita modal kita potongan ya, masing-masing anggota kita patungan berapa yang perlu kita support ya. Kita tidak ada pemodal dari luar atau apa, semuanya kita modal patungan murni dari anggota kita tidak ada bantuan dari pihak lain dari mana. Jadi keterbatasan kita terutama dari alat ya, kita masih sifatnya manual ya. Yang jelas teknisi kita memang betul-betul orang yang sudah pengalaman. Ya, teman-teman bisa kita lihat ya, cabenya hasilnya juga memuaskan, tidak main-main, tidak kalah juga dengan kualitas cabai dari luar.
Dan lebih unik yang cabai ini mereka tidak menggunakan karpet. Kita lihat dari perkebunan langsung hasil panen di pohon jelas-jelas merah langsung dipetik dan rasanya pasti dinikmati ya buat teman-teman. Oke, daripada itu Pak, daripada modal setelah kelompok ini bersama niat yang sama mengumpulkan modal dari pribadi dengan susah payah sampailah hasilnya terlihat. Kemungkinan kedepannya ini Pak, mungkin ada baik dari investor ataupun modal di luar ingin bergabung di sini, apakah nanti ke depan bisa terbuka. Jadi yang kami tanyakan mungkin daripada kelompok Berkah Subuh ini punya target ke depan gitu Pak. Ya. Kami juga punya target, bukan hanya cabai ya, karena kita juga melihat kesempatan yang layak, yang bagus untuk dijual ya, pemasaran apa semuanya. Dan insya Allah kita ada semacam pengembangan. Kita tidak terbatas hanya cabai, tapi kita insya Allah kedepannya itu untuk mengembangkan untuk pepaya, yang mana di Bengkalis khususnya, Bengkalis belum ada yang kebun pepaya itu yang maksimal, belum ada. Jadi kita coba di Desa Wonosari ini untuk mengembangkan pepaya, dan alhamdulillah lahannya sudah kita bersihkan, alhamdulillah ya. Jadi kita juga sebenarnya ingin bekerja sama dengan BUMDes yang ada di Wonosari ini. Namun kayaknya BUMDes ini belum ada artinya kemauan untuk ke arah itu, untuk bekerja sama. Padahal untuk pepaya ini sangat nilai ekonomisnya sangat luar biasa ya. Kalau pasar di Bengkalis itu kita masih mendatangkan pepaya dari luar. Sementara dari Bengkalis ini belum ada sama sekali. Jadi sebenarnya kalaulah memang BUMDes ini ingin membantu masyarakat, membantu kelompok, dia memang rebut peluang emas ini. Karena Bengkalis belum ada penghasil yang penghasil pepaya itu belum ada sama sekali. Apalagi dari hasil cabai ini terbukti ya Pak. Terbukti memang kita sudah serius untuk bekerja. Ya, sedang dari modal kita sendiri kita sudah mengeluarkan modal. Kalau cabai ini sudah 20 lebih jutaannya. Ya, kita udah keluarkan dengan ini ya. Berarti kita dari kelompok Berkah Subuh ini betul-betul serius untuk meningkatkan taraf kehidupan, terutama yang pertama kelompok. Nanti insya Allah kita akan tenaga kerja, ya. Nah, jadi peluang-peluang inilah yang mungkin barangkali yang harus terutama kita berharap bekerja sama dengan BUMDes, ya. Dan itu juga kita sudah ajukan, sudah kita kemukakan ya. Jadi mudah-mudahan bukalah ini untuk usaha terutama putra-putra di masyarakat ini untuk membangun desa, untuk membangun ekonomi kerakyatan ya. Jadi harapan kami terutama di BUMDes, kemudian di pemerintahan desa, kemudian lebih sebagai luas dari pemerintah. Tidak berkemungkinan juga nanti kalau pemerintah melihat daripada ikan dan juga hasil panen yang melimpah dan mana bisa memenuhi target pasar di Bengkalis, dari dinas perkebunan itu akan melihat hasil ini dan angkat peluangnya, dan tidak kemungkinan juga ya buat teman-teman dari desa lain juga memiliki BUMDes bisa bergabung meskipun kita di Wonosari. Makanya lebih baik sebelum daripada yang di luar menangkap peluang ini, ya kita dari Desa Wonosari dan teman-teman sekalian bisa menangkap peluang ini, karena mengolah lahan yang tidur menjadi lahan produktif juga bisa meningkatkan perekonomian, mendatangkan tenaga kerja, dan terbukti hari ini juga ibu bergabung di sini untuk panen, dan teman-teman juga nanti bisa kita lihat tiap hari di kebun ini penuh dari penampung-penampung untuk mengambil hasil tadi ini. Sampai hari ini menurut
Pak Haji Ridwan sendiri mereka malah untuk mengcover permintaan, benar apa? Iya betul betul. Jadi untuk mengcover keperluan terutama di masyarakat di Wonosari saja kita masih kekurangan. Iya, antusias masyarakat yang berbuni langsung melihat tempat kita langsung di kebun itu kemudian langsung ditimbang, gitu ya. Jadi antusias masyarakat untuk membeli dan harganya jauh lebih miring ya dari pasar. Ini kan sangat terbantu. Ya. Jadi terutama dari saya berharap ini juga ada pemasukan nanti dengan BUMDes ya. Ya, kalau hasilnya sudah maksimal lagi ya selain dari cabai, tapi kami lebih mengarahkan nanti untuk pengembangan kita itu di pepaya. Karena lahan kita 1 hektar sudah kita bersihkan, tinggal lagi kita akan pembibitan, kemudian untuk merawatnya. Udah pembersihan nggak kita buat yang di faktor ya. Ya. Jadi sampai hari ini dari panen kelima ini rata-rata sekitar iya, sekali panen kita sekitar 50 kilo. Bahkan hari ini mencapai 100-an kilo. Bisa kita kalikan kalau dalam 50 kilo aja satu hari kali harga normal 50 aja satu hari itu ya teman-teman ya lumayan ya. Di pandemi yang membuat perekonomian menjadi lemah, kelompok dari Berkah Subuh bisa menghasilkan sekitar 3,5 juta satu hari dari hasil panen per 50 dan hari ini hampir menjejak ratusan 100 lebih kilo 100 lebih dari panen bisa meningkat. Oke, baik Pak ya. Saya yang ingin juga bergabung berinvestasi karena terbukti hal ini juga bisa meningkatkan perekonomian dan membantu teman-teman untuk membuka lapangan kerja di sini. Ya ibu-ibu, permintaan juga kewalahan mereka hadapi jelas bahwa ini punya potensi ke depannya. Baik untuk itu Pak, hingga saya ingin juga dari Bapak di situasi yang pandemi corona ini mungkin ada pesan juga kepada masyarakat bagaimana karena salah satunya daripada karantina dan juga di kebun ini bisa menjadi hal yang terbaik karena tidak harus di rumah berkebun juga ya kan kita memelihara ikan juga bisa bukan barang yang ini kita manfaatkan situasi seperti Pak mungkin ada pesan buat Bapak kita melalui dialog ini ya, harapan kemudian pesan saya mari kita manfaatkan peluang untuk kita berusaha, jangan berpangku tangan, kemudian manfaatkan lahan-lahan tidur yang ada, yang manfaat lingkungan kita daripada semak belukar yang menimbulkan binatang-binatang yang tidak bagus. Jadi lebih baik kita manfaatkan untuk cocok tanam dan juga ekonomi kita juga terbantu. Itu apalagi kalau udah skala besar udah sama desa mungkin bisa menjadi PAD. Iya, PAD itu yang tempat kita yang jelas saja. Baiklah buat teman-teman, itulah sesi dialog kita bersama Pak Haji Ridwan Ahmad ya Pak ya. Sekretaris daripada kelompok ini, mereka juga berniat bersama, punya semangat yang sama, dari modal yang datang dari pribadi mereka mampu membuka peluang-peluang kerja dan meningkat perekonomian secara kelompok khususnya, dan tidak kemungkinan mereka juga akan menembus daripada pasar-pasar di wilayah Bengkalis ini dengan hasil daerah sendiri. Baiklah teman-teman, terima kasih juga Pak Haji Ridwan ya. Dan buat teman-teman juga mudah-mudahan berkah semua. Mudah-mudahan berkah sesuai dengan nama kelompok tersebut, Berkah Subuh. Oke, sekian itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe buat kalian semua.
Bye.